Nah, untuk dokumen flow, intinya begini, kalau secara bisnis kan, a- begitu kita punya dokumen dan dokumen itu ingin kita jalankan mekanisme approvalnya. Jadi dokumen flow di sini atau workflow di sini lebih ke arah approval flow ya. Jadi nggak bukan dibanding kayak Lotus Note atau apa yang manage kontennya juga. Kita lebih ke arah bagaimana sistem melakukan approval dengan konfigurasi yang fleksibel terhadap uh, ya approvalnya. Mau berapa tingkat, apa dengan model-model filtering seperti apa sehingga dia bisa membedakan ini dokumen yang ini masuk ke approval si A atau masuk ke model si B dan seterusnya ya. Poinnya di sana sebenarnya untuk workflow-nya lebih kepada approval flow. Nah, aplikasi yang terlibat untuk ini itu ada dua ya yang utama. Jadi yang pertama itu adalah uh, di general setting. Ini ada dokumen ya. Nah, setiap yang dokumen yang kita mau lakukan mekanisme approval-nya itu harus terdaftar dalam dokumen type ini. Dan dokumen type ini user defined. Uniknya berdasarkan tipe dari dokumen. Ini kita bisa bikin tipe apapun sebenarnya. Dan ada penomoran tertentu yang tidak boleh tumpang tindih. Jadi kalau contoh ini sebenarnya ini sudah ada di sistem. Kalau kita mau nambah dokumen type lagi ya kita bikin baru aja. Ya, itu kita akan tentukan mulai nomornya berapa sampai nomor berapa. Kan. Oke, terus jadi yang pertama ini di dokumen ini dan ini kita pastikan bahwa approval-nya kita harus aktifin dibuat yes. Ya. Saya ambil contoh yang saya sudah coba ini misalkan benefit claim. Jadi benefit claim ini untuk karyawan melakukan request penggantian biaya obat, ada approval, kemudian uh, apa, dia akan bisa dilanjutkan untuk pembayaran kalau statusnya sudah approve. Nah, ini kalau gua buka nih approvalnya ini dibuat yes, ya. Kemudian ini ada satu lagi default programnya, ini juga harus di set karena nanti waktu waktu approval itu bagaimana dia akan merefer ke dokumen yang dimaksud itu butuh program apa yang sebagai pembukanya. Ya. Jadi kalau kalau di sini program pembukanya itu adalah BCM. Ini BCM ini benefit claim. BCM. Nah, seperti ini benefit claim. Jadi kalau gue apa mau approve nanti kan yang muncul nomor dokumen, tapi begitu mau di drill down dokumen ini isinya apa, sebenarnya yang muncul adalah ini, ya seperti ini. Nah dari dasar ini nanti si approvalnya akan melakukan approval atau reject. Ya. Jadi link yang ini tujuannya untuk opening sumber dokumen, gitu. Ini kalau saya open detailnya kurang lebih sama lah ya. Nah, ada satu lagi yang lain tentang account assignment. Ini yang kalau ada hubungannya sama sama jurnal. Karena ini mungkin lain topik lah. Jadi yang sekarang gimana gue ngeset rilis strategi pada waktu dokumen ini buat. Ya, jadi program yang utama ini di general setting di bagian dokumen. Kemudian kita harus set rilis strategi. Nah, rilis strategi ini bisa lebih dari satu model rilis. Kenapa dibuat seperti itu? Karena kondisi, misalkan gini, kalau kalau permintaan itu dari company A, gue mau approvalnya begini. Kalau dari company B, gue mau approvalnya yang lain. Ya. Siapa yang approve, berapa tingkatan approve-nya. Jadi ini lebih ke arah pintu masuk dari approvalnya sendiri, rilis strateginya. Jadi ini bisa bisa lebih dari satu.
bisa 10, bisa hanya 2, bisa hanya 1. Ya. Nah, dari sini kelihatan sebenarnya ini. Kalau ini berarti pembeda pintunya, filteringnya itu hanya satu company. Hanya satu di sini company. Nah, gimana kalau gue pengen selain company misalkan eh, jabatan misalkan atau unit organisasi. Ya kita bisa tambahkan, tapi ini related sama satu lagi program namanya DOC. Ya, DOC itu dokumen flow scriptnya. Jadi ini juga kuncinya. Tapi ini bukan di level user sebenarnya, bukan konfigurasi di user. Ini lebih ke hubungannya sama di technical. Ya, contoh di sini untuk benefit claim, code assignment untuk butuh filtering tadi kita hanya define satu. Ya. Kalau misalkan lebih dari satu, contoh tadi ya, gue bilang, oke, kalau unitnya A, dia ini, ya, saya bedain misalkan. Nah, berdasarkan unit organization. Nah, ini akan keluar list ya, list dari code yang ada. List ini pun user define, kita bisa tambahkan apapun lah. Ya. Tapi bagaimana dia nanti menghubungkannya sama mekanisme approval-nya sendiri. Anggap saya ambil dari yang sudah ada. Ya, ya. Jadi kalau kayak gini, ini ada dua berarti. Untuk dokumen tipe dokumen benefit ada dua code assignment. Ini bisa macam-macam kalau yang di misalkan di absen misalkan ya. Absensi. Nah ini belum di define berarti. Kalau belum di define memang rilis strateginya nggak bisa di define juga. Kita harus define ini dulu. Sebenarnya filteringnya apa aja nih? Yang menjadi pintu masuk untuk ke rilis strategi. Ya. Oke, jadi kalau misalkan ini tadi gue hapus ya yang tulisan ini, gue bikin baru. Nah ini kalau kita ada perubahan di sini di benefit di dokumen flow ini, gue nambahin tadi dari hanya company menjadi unit organisasi, maka di sini kita harus bikin ulang nih, karena dia hanya ada satu nih, dari hasil setting yang pertama. Nah ini juga subject to improve nih di sini, karena bisa jadi kalau sudah rilis strategi dipakai terus suatu saat ternyata gue mau nambahin filtering lagi satu, ya kalau cuma rilis strateginya cuma ada satu, kalau dia udah bikin ada 30 ya dia harus bikin 30 ulang kan. Ini nanti mungkin subject to ini apa kita naikin lah ininya. Jadi bayangan gue sih nanti di sini kita bisa add manual ya, sehingga tidak perlu kita hapus untuk bikin ulang. Untuk contoh saat ini gue akan hapus dulu, sehingga gue akan bikin rilis baru ya. Misalkan rilis. Nah, rilis strategi ini memang unik untuk semua dokumen type. Makanya saran saya sih kita gunakan penamaan itu yang bisa membedakan antar dokumen type ya. Dengan cara bisa jadi dengan kalau kita nambahin benefit ya, benefit rel 1. Ini untuk rilis. Ini kalau ini just name ini. Ini rilis ya. Atau rilis one itu misalkan gue mau kasih nama untuk rilisnya di apa unit ADM. Jadi ini rilis ADM. Jadi kalau intinya nanti kalau dia dokumen itu muncul dari unitnya ADM, gue pingin rilis strateginya ini. Ya. Jadi ini gue bisa maintain unit organization unitnya gue ganti sama dari unit ADM. Sementara company-nya gue all. Contoh untuk contoh ini. Oke, terus kalau dokumen itu sudah mengarah ke dalam pintu masuk ini, siapa yang akan rilis? Misalkan gue pakai dua level ya. Gue pakai dua level. Level satunya ini gue tulis level 1 ya. Kalau level dia unik by rilis strategi. Jadi nggak terlalu membingungkan dengan dokumen type yang lain. Misalkan ini level 1 atau kita sebut level 1 itu bagian administrasi lah atau siapa lah gitu kan. Jadi ini masalah penamaan.
Untuk contoh ini gua akan pakai username. Jadi nanti langsung gua tunjuk nih. Kalau dari unit ADM siapa yang approve? Apa si 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 A misalkan. Oke, ini. Nah, karena dia levelnya user, nah siapa usernya? Gua pilih. Nah, jadi user tuh bisa position, bisa user itu sendiri. Misalkan di sini gue pakai Heru. Dia profilnya Heru. Kemudian gue mau 2 level ya. Jadi level 2-nya LVL 2. Level 2 gue pakai username juga. Oke, level 2-nya misalkan usernya yang approve ini biar beda ya. Gue pakai ada Heru yang lain. Oke, mungkin level 2-nya ntar gue bikin user aja baru ya. Oh, ini masih menyimak ya. Masih aman. Oke. Tadi di sini. Rusis. Jadi dari sini ini strategi, jadi ada ini, jadi ADM, level 1, level 2. Oke. Terus bagaimana dengan misalkan kalau dia unitnya unit lain ya. Gue bisa begini, gue nambahin rilis strategi yang lain. Misalkan rilis strateginya. Oke, ini band rel 2 others misalkan ya. Jadi selain unit itu gue pakai rilis strategi yang di others ini gue cukup 1 level. Buatnya FPL 1 level 1. Tipenya user 2. Jadi kalau yang ini yang approve RU aja misalkan. Jadi harapannya kan gini, kalau di dokumen itu ternyata bukan ADM, maka nanti approvalnya hanya 1. Tapi kalau unitnya ADM, approvalnya 2 level. Seperti ini. Oke. Nah, ini dari si rilis strategi berarti tadi untuk dokumen filter kalau dia masih kosong, yang kita perhatikan adalah di dokumen flow itu. Apakah dokumen type itu sudah kita assign filteringnya? Jadi filternya bisa hanya 2, bisa 5, bisa hanya 1, tapi nggak boleh kosong. Kalau kosong nggak jalan dia. Ya. Nah, nanti mungkin akan berkembang misalnya gue punya suatu dokumen transaction yang memang sama sekali tidak ada di standar modelnya di Clodios. Ya. Tabelnya juga baru, ya. Bisa jadi filteringnya pun berbeda dengan apa yang ada di list ini, di list dokumen code ini. Dan ini ada 23. Nanti kita bisa tambahkan dokumen code ini. Dan ini nggak ada relasinya apa-apa ya. Misalnya kita tambahkan ternyata ini filteringnya ada yang berhubungan sama jenis member misalkan. Contoh ya, ada jenis member. Gue bisa aja kasih nama sequen 1 jenis member atau
MBR type misalkan. MBR type. Member type. Contoh kayak gitu. Save. Nah, member type ini memang nggak akan ngefek apa-apa kalau dia belum dilingkan dengan datanya. Ya. Nah, ngelingkannya gimana? Ini sebagai contoh tadi. Untuk yang benefit aja. Ya. Ini company sama Oru. Ya. Company sama Oru. Berarti kalau kayak gini, gue harus punya informasi company sama unit organisasi yang harus gue supply dalam dokumen flow itu. Gimana gue mensuplainya? Itu ada di script dari si benefit claim ini. Karena ini sangat sangat open ya. Bisa apa aja isinya. Sehingga bentuknya gue open dengan cara scripting. Ya. Ini kalau contoh tadi, karena sebelumnya gue pakai filteringnya hanya company. Maka gue harus supply company. Nah, karena tadi code-nya coy, gue harus alias ke coy. Tapi karena sekarang ada unit, gue butuh satu lagi nih sebagai unitnya. Ya, ini unitnya apa nih? Gue harus bikinin koma lagi ya. Gue ceng dulu, terus gue bikinin koma. Ya. Koma apa gitu yang isinya unit ya. Unit dia larinya nanti ke tadi kan nama kodenya Oru. Ya, gue pasang Oru. Tapi gue tahu nih di band doc ini kalau gue lihat di benefit dokumen lewat database explorer, dokumen ini hanya menyebutkan employee aja. Sedangkan unitnya ada di tabel employee. Ya, berarti ini kan tantangan sendiri nih. Kan gue nggak bisa satu select statement ini doang. Enggak. Tapi yang jelas gue harus supply data unit ke dalam data ORU ini ke dalam doc. Nah, karena unit tidak ada di dalam HR ini, adanya ada di employee, bisa gue join kan dengan employee. Bisa aja gue join. Gue koma, gue join misalkan ke HR. HRD employee. Yang ke aliasnya A, ini aliasnya B, ini berarti A dot. Ini, tapi gue harus join ya di sini kan. Gue harus join A dot empid sama dengan B dot empid. A sama B ini aliasnya ya. And A dot company sama dengan B dot company. Nah, kita pastikan ini di employee, HRD employee ini memang ada company juga. Oke. HRD employee. Nah, ini kan ada unit, ada company. Di HRD band doc tadi ini ada company, ada employee. Jadi kita balik ke sini sehingga ini gue bisa supply kan. Ya. Itu cara pertama ya. Kita intinya bikin join di select statementnya atau kalau misalkan terlalu complicated dia untuk bisa di join ya. Kalau balik ke yang tadi ini misalkan yang aslinya tadi ini akan perubahan yang barusan ini gua ambil yang tadi kan aslinya kan begini unit tidak ada ABC-nya kemudian ini cuma cara lain aja ya tapi ini juga sering cukup efisien ya dalam uh, penyelesaian case-case yang seperti ini. Nah ini kan awalnya gini ya select company gue aliasin ke coy. Kenapa dialiasin ke coy? Karena tadi dokumen code-nya gue udah kasih kode namanya coy. Dan itu yang gue harus supply nanti ke dokumen flow-nya. Nah, terus gue butuh tadi unit. Ya. Oke, dari sini gue misalkan employee ya. SQL.fetch. Nah, kalau case ini tadi yang tadi cara ini paling paling efisien yang cara ini paling efisien. Tapi bisa aja untuk case tertentu too complicated kalau kita bikin join. Gue bisa aja dengan cara begini.
Oke, gue butuh select unit dengan alias ke all unit from AMD employee where company sama dengan apa SMS and employee ID. Ini gue terima dari doc ya, doc ya doc dengan field yang satunya dengan doc. Nah, gue butuh employee ID di sini sehingga ini gue harus kirim juga nih, harus diminta juga. Nah, punya dua. Sebenarnya gue jelaskan ini konteksnya tadi dalam kondisi tertentu terlalu complicated kalau kita hanya dengan satu select statement. Jadi ini bisa aja berupa banyak ke bawah, tapi tujuannya bagaimana gue memprovide code. Ya mungkin apa agar bisa kebayang seperti apa sih kemungkinan rumitnya. Misalkan begini, gue mau membeda-bedakan gitu terhadap amount gitu ya, amount. Jadi misalkan kalau dia klaimnya di bawah 1 juta, dia pakai rilis strategi yang begitu. Kalau klaimnya antara 1 juta sampai sekian, pakai yang lain. Berarti kan harus ada pengelompokan rupiah juga, amount kan tadi kan. Sehingga select statement biasa pun mungkin kurang cukup. Dia perlu cara lain. Intinya apapun itu mau dari select atau apa, yang jelas dokumen itu bisa memprovide informasi yang dibutuhkan oleh si rilis strategi tadi. Ya. Oke, untuk cara ini gue mungkin akan lebih pakai yang ya. Jadi gue memprovide dua. Nah, selain yang doc file, gue butuh satu lagi agar dia jalan, itu adalah docref. Docref ini yang akan dimunculkan dalam dokumen status tadi. Jadi informasi dua informasi yang dibutuhkan. Referensi dokumennya, kalau ada di tabel itu, kalau nggak ada bisa pakai doc6 aja. Dan satu lagi docdate, tanggal dari dokumen itu. Nah, karena ini ada docref ada di tabel bendoc, juga docdate tabel bendoc ini gue bisa langsung select. Oke. Ini aliasnya harus sama nih, harus dibentuk ke dalam docref dan docdate. Ya, ini yang docref. Oke, yang ketiga, kalau dokumen ini nanti sudah di-approve di ujung, apa yang terjadi ke dokumen aslinya, ke tabelnya. Nah, untuk contoh ini, kalau dia udah approve, maka bendoc ini gue akan set approval infonya. Nah, ini balik lagi, ini approval info ini punya pola ya. Kalau ngikutin yang standar di Clodios, polanya itu nanti akan kelihatan kalau di tabel ini, kalau dia approve, ini punya pola data, ini APR info. Dia punya data polanya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya informasi yang pertama ini A di sini nih. Ini saya copy dulu ya biar kelihatan sebenarnya. Nah, A di sini status approvalnya A. Kemudian ini adalah timestamp, kapan dia di approve-nya. Dan ini adalah si user yang approve. Jadi ini informasi untuk approve-nya. Kalau dia reject, depannya reject. Nah, cara buatnya di sini bisa ngikutin format yang sudah ada sebenarnya. Ini sudah ada di beberapa contohnya untuk APR info ini seperti ini. Ini untuk yang reject juga sama. Gua akan update APR infonya menjadi reject. Kemudian ada satu lagi nih yang post approval. Jadi kalau sudah di approve, apakah ada efek ke mau menjalankan library lain atau apa? Ini kita siapkan juga tempat untuk menambahkan post approval ini, termasuk post rejection. Ini bisa aja berupa function dan bisa dari sederhana dan kompleks ya, tergantung. Jadi misalkan gini, kalau dia lembur misalkan, dia lemburnya di approve, maka dia akan otomatis membentuk transaksi lembur atau gimana lah gitu. Itu bisa aja ada perintah insert ke tabel lain.
Karena yang doc approval-nya sendiri fokus kepada dokumen yang akan di-approve. Apakah bisa post approval ini saya masukkan setelah ini? Bisa aja, tapi ini lebih terstruktur terbacanya. Intinya post approval ini dijalankan setelah doc approval ini dijalankan. Ini aja bisa aja nih kosong dimasukkan di bawah ini, bisa gitu. Ya, ini manggil library yang lain di run library. Oke, gue udah ready untuk jalanin. Jadi dari yang tadi yang kita lakukan satu, kita pastikan di general setting ini mengenai dokumennya sendiri bahwa dia harus approvalnya harus yes, default programnya harus terisi, ya. Kemudian rilis strateginya sudah kita buat, dan yang ini kita tiktokkan sama yang ada di dokumen flow, termasuk script detailnya, ya. Jadi script detailnya ada di script ini. Oke, selanjutnya saya akan mencoba transaksi, ya. Saya akan coba transaksi. Nah, kita lihat sebelum sampai ke sana ya, mungkin gue akan tunjukin sebenarnya di sisi program sendiri dia dia apa sih yang membedakan ini transaksi menu ini berhubungan sama dokumen flow atau enggak gitu. Ya ini memang ada pasangannya juga sih. Jadi caranya untuk bisa tak paham itu gua akan buka yang benefit claim tadi ya. Benefit claim. FC ya. Nah, ini transaksinya. Kalau ini saya save, maka dia akan menjalankan proses mekanisme dokumen flow ini. Artinya ada sesuatu di sini. Nah, ini biasanya dipasang di eval pre-insert itu untuk mendapatkan dokumen number. Ini akan kelihatan nih doc flow. Ya. Nah, ini ada band di sini. Ini bahwa program ini related sama dokumen type band. Ya, band yang ada di tadi di general setting itu. Dokumen type ini. Kemudian perintah ini, docnum ini untuk mendapatkan nomor dokumennya. Ya, untuk mendapatkan nomor dokumennya. Dan ini menggunakan fungsi yang ada di docflow. Ya. Dia reserve dokumen numbernya. Ya. Ini baru untuk mendapatkan dokumen numbernya. Terus bagaimana approvalnya mulai berjalan, itu ditaruh di eval post insert dengan perintah post dokumen. Ya. Ini perintahnya. Jadi kalaupun kita sudah define tadi di sini, tetapi di programnya nggak ada relasi sama sekali di sana seperti yang tadi gue liatin, ya nggak ngefek juga, nggak akan terjadi mekanisme approval. Jadi ada keterikatan antara menu flow, menu transaksinya sendiri, general setting yang berhubungan sama dokumen, kemudian yang ketiga dengan dokumen flow. Ya. Oke, sekarang kita buat transaksi ya. Type-nya ini juga bisa jadi ini bagian kita bisa buat dia bagian dari strategi filteringnya ya, benefit type ya, misalnya kalau yang klaim itu untuk pengobatan approvalnya begini, yang study yang untuk tunjangan pendidikan misalkan approval liris study-nya berbeda ya, bisa aja begitu. Tapi kalau contoh yang tadi saya sebutkan ini nggak ada hubungannya sama rilis strateginya, karena tadi hanya dua gue, company sama unit yang membedakannya. Benefit type tidak membedakan rilis strategi. Nah, saya ini 500.000. Oke, ini ya, Oke, ini ada error karena ini tadi yang ini pasti ada yang salah. Kita lihat scriptnya.
Oke, ini kurang N-nya ya. Where doc6 and A and B. Oke, gua harus lihat dulu library-nya SC. BCL library. Nah, kalau library yang kita clear, kita nggak perlu ngulangin transaksi lagi, tinggal kita lanjutkan save aja. Oke, masih ada yang salah nih. Kolom company ambitious yang kita lihat di sini berarti ada yang ini. Karena ini ada dua tempat, ini gua ambil yang dari dokumen A. Save, balik lagi ke session. Terus. Nah, ini dia udah terbentuk. Oke, kita lihat sekarang dokumen status ini posisi approval-nya seperti apa. Ini bisa kita lihat dari dokumen status. Nah, ini masuk ke yang satu level nih. Karena dia satu level, pastinya dia bukan di ADM ini. Kita periksa ya orang ini tadi ya, yang di David. Ya, David. David dia ada di unit. Kita lihat di sini unitnya dari ini marketing ya. Nah, berarti kan kalau lihat dari rilis strategi tadi dia kena ke others. Karena kalau yang masuk ke sini itu pasti yang hanya unitnya ADM. Oke, untuk membedakan itu gua akan cari dulu karyawan di unit ADM. Unit ADM. Nih. Ini belum ada fungsi untuk melihat per masing-masing struktur tadi ini. Oke, ini apa ya? Oke, kita bikin transaksi lagi. New benefit type medical allowance employee ini. Itu ada oke. Kita lihat yang ini, yang 504 sekarang ya di dokumen status. Terus saya buka aja lagi dokumen status nih, doc S. Nah, ini kan ada dua. Ya. Jadi dia bisa membedakan approval yang ini dengan cara tadi filter itu. Nah, ini kan kelihatan siapa sih calon approvernya. Kalau approvernya lebih dari satu, ya dia akan keluar di sini. Si A, si B, si C. Satu nge-approve, maka satu kotak ini dikatakan approve. Nah, terus gimana nge-approve-nya? Ini sekarang kalau yang ini Mas Yusuf ya, yang lonceng ini belum muncul ya di standarnya. Tapi kalau kita lihat eh, dari dari sini, dari dokumen, ini kan approval-nya lewat dokumen approval yang DA. Bahwa saya punya dua pending data yang saya harus approve.
yang dokumen nomor 3 dan nomor 4 ini. Oke, sampai di sini masih nyambung nih. Masih. Oke, nah, gua akan approve dulu yang anggap gua mau fokus ke yang dokumen yang ini ya. Jadi kalau yang ini nanti kelihatan ini approve, ini full. Ini sekarang kan Heru ya. Yang berarti yang nomor 4. 4 open. Nah, ini balik lagi. Ini kan yang dipanggil tadi program BCM itu. Karena tadi kan kita hubungkan dokumen ini dengan program. Nah, ini masih muncul semua. Ini kan harusnya fokus di dokumen ini aja, langsung dia keluar. Ya. Harusnya begini dia munculnya. Bukan yang ini. Ya, dia harusnya. Nah, ini nanti ada hubungannya sama parameter yang tadi Mas Yusuf tanyakan. Gue bisa open suatu program dengan mengirim parameter tertentu dan dengan kondisi parameter itu gue akan bikin behavior dari program itu berbeda. Kebayang nggak kira-kira penggunanya nanti ya? Iya, kebayang. Ya, jadi artinya kalau gue nggak pakai parameter apapun dan tidak ada pembeda bahwa ini ngirim dokumen number berapa, gue akan keluar begini dan ini kan kurang pas nih, karena si approver kan pengen fokus, gue udah buka nomor dokumen ini dong di dokumen approval di workflow-nya. Program yang ditampilkan untuk mendisplaynya harusnya sudah fokus ke yang ini, harusnya posisinya begini dia. Nah, Ya sehingga harusnya bukan list ya, langsung form bukan ya. listnya, langsung masuk ke dokumen itu. Nah, itu nanti kita mainnya di programnya, memang mainnya di parameter ya. Kita siapkan parameter, parameter itu yang nanti dikirim, itu yang akan otomatis membuka ke sini. Ya, itu step kedua lah nanti. Bagaimana program ini biar dia drill down-nya itu ngepas ya. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya sama approval sendiri. Walaupun dia tetap kayak gini, cuma membingungkan bagi si approvernya aja. Karena dia harus membuka lagi dan dokumen yang dia akan approve. Dia harus milih lagi. Padahal ini udah jelas-jelas ini nomor 4. Harusnya yang nomor 4 ini yang otomatis terbuka. Jangan dikasih list lagi. Ya. Ntar saya akan kasih tahu caranya bagaimana sampai ke sana. Tapi itu sebenarnya tidak ada hubungannya sama approval itu sendiri. Jadi kalau gue di sini gue kasih keterangan untuk approvalnya gue oke dan kemudian gue approve ya, gue bisa lihat dari sisi dokumen statusnya. Ini kalau gue open lagi, maka ini statusnya udah approve. Tapi dokumen ini sendiri belum approve tadi karena ini baru level 1. Dia menunggu approval level 2. Ya. Jadi kalau kita lihat di datanya di data di sini, di database ini yang Bendok ya. Ini kalau gua refresh kan berarti tadi ada di nomor 4 ini. Ini APR infonya masih kosong. Tadi udah level 1 approve. Oke, kita teruskan ke level 2 approve. Saya login sebagai Herusis tadi. Tadi sebelum di-approve sama Heru, Nah, di tempat Herusis nggak muncul ya? muncul. Oh, Oh, tetap udah sorry. muncul. Kalau belum di approve sama Heru, Oh, dokumen flow-nya sudah tahu bahwa berikutnya adalah Herusis, tapi di Herusis belum muncul, belum muncul keharusan dia approve. Ya. ya. Jadi kalau dari sini gua buka dokumen approval yang ini, harusnya tadi belum. Kalau Heru tadi belum approve, ini pendingnya masih 0. Nah, tadi karena udah approve ya udah muncul. Nah, 4 nih. Sama juga nih case yang tadi ya. Oke, kalau gua oke, approve, maka gua balik tadi ke dokumen ini. Maka ini dua-duanya sudah approve. Dan kalau kita lihat dari sisi data, data maka ini sudah approve. Itu. Nah, yang dokumen yang satunya, ya ini memang karena belum di-approve, ya tetap belum di-approve. Overall seperti itu. Tinggal tadi kan
gimana gimana kita menghubungkan semua itu sehingga dalam konteks ini benefit claim ini gue nggak perlu buka dokumen status bagi si usernya sendiri kan. Di sini harusnya ada drill down untuk melihat dokumen flow-nya. Nah, kalau si Anisha Firdaus ini, dia kan Ya, ngajuin benefit claim kan. ya. Dia ngelihatnya di mana, Mas? Kalau ini kan di sebagai Heru kan maksudnya. Nah, si Ya, Anisha karena Firdaus ini. tadi transaksi gue itu bukan lewat ISS, lewat admin, maka Oh, lewat ngelihatnya admin tetap tadi. sini kan. Oh, oke, Nah, oke. kalau misalkan gue mau bikin lewat mekanisme ISS ISS. ya, Iya. Heru itu ISS apa enggak itu kan kita bisa lihat dari satu, memang dia secara secara menu dia dapat nggak sih menu menu yang memang ISS ini. Di sini kan ada employee service. Ini kalau ini kan gue dapat nih, ya. Oke, Iya. berarti kan gue bisa jalankan ISS benefit claim, Mm. ya. Cuma user Heru sendiri itu related sama employee nomor berapa itu kita tahunya lewat user management. Iya. Jadi kalau kita pastikan apakah Heru ini ada linknya, oke, saya pakai ini. Kita lihat ya, employee ini, oke, master data. Nah ini kan Edi Bintoro. Edi Bintoro Mm. itu ADM. Ini kebetulan ADM. Jadi Iya. oke, saya login lagi pakai Heru dan saya akan menjalankan IS. Yap. Nah dari ISS karena saya nggak pernah bikin klaim lewat ISS berarti kosong. Ya. Oke, gua bikin new. Karena lewat ISS gue udah spesifik. Ini nggak bisa user lain kan nggak bisa milih employee. Ya. Atau bisa aja nanti ISS untuk ISS-nya employee-nya kita hide misalkan karena dia related sama dia sendiri. Itu Yap. konteks lain. Oke, ini gitu misalkan visi ITR amount 150. Oke. Oke. Jadi dari sini kalau ini tambahan fungsi lahnya nanti. Ini mungkin kita ada topik session sendiri untuk Yang gimana attachment ya. masalah kita mau upload, download file, menampilkan file atau apa itu mungkin session sendiri karena agak agak panjang juga. Nah, ini. Jadi kalau udah gue bikin klaim ada 100 biji ya akan muncul di sini kan nggak nyampur sama klaimnya orang lain. Mm. Nah, status yang muncul di sini saat ini memang bukan status approval, tapi status dari transaksinya. Karena Mm. di bisnis prosesnya yang benefit claim ini, yang standar ini, bisnis prosesnya itu kita mulai dari request itu nanti apa dianalisa oleh si bagian benefitnya, apakah akan dibayarkan atau enggak. Mm. Jadi sebenarnya ini status bukan status approval, status dari transaksi. Status approvalnya nggak dimunculin, apakah dia masih hold atau approve. Tapi balik lagi, tabelnya sama, dia tabelnya ada di sini. Database Explorer ini yang di. Jadi kalau ini gua refresh kan tadi ada 4 ya, berarti nanti ada 5. Nah, ini ada 5. Ya. Oke. Nah, berarti di sini di nomor dokumen yang baru yang dibuat ini yang nomor 5 ya, yang nomor 5. Jadi kalau gua lihat status dari dokumen yang nomor 5. Nah, oke, ini kan Herusis kan. Nah, sekalian yang tadi yang contoh yang tadi si Herusisnya sendiri ini ini masih nol kan? Mm. Ya, belum ada dia. Tapi kalau di Heru udah tambah nih pendingnya nih di dokumen approval.
ada dua nih sekarang. Yang nomor 5 juga masuk ke sini kan Mas. Tapi kalau Ya, yang di sini ini belum masuk. Oke, ini coba gua approve lah yang nomor 5. bentar. Tapi Ya. kalau berarti kalau sebagai si siapa tuh itu? Sebagai si yang mengajukan, dia nggak bisa ngeliat di sini ya bahwa dia sedang pending di mana gitu. Si Edi Nah, Bintoronya. itu tadi Mas. Itu kita memang tinggal bikinkan linknya untuk dokumen status Oh iya, sehingga ini muncul di dia. ya. Ya. Nah, ini Nah, ini sekarang kan memang ya ini belum di tinggal ditambahin link-linkkan aja aja kan. nih. Ini Ini sebenarnya kan tinggal nantinya kita bisa tambahkan misalkan ini kalau kita open ya, tentang tinggal tambahin tambahkan docs button gitu di kan. sini untuk mengeluarkan ini, untuk mengeluarkan Hmm, status dari dokumen. Itu hmm. kita nggak coding lagi, itu namanya Ya, drill ya. down. Kalau di Clodios, kita bisa manggil program lain dengan mengirimkan suatu parameter dan dia Hmm. akan memiliki behavior sesuai parameter itu. Nah, itu Itu namanya maksudnya. drill down. Haha, itu dia. Nah, topik drill down itu ya kalau gue terusin ke sana kayaknya sampai jam 2 nanti. Mungkin mungkin itu another topik ya. Videonya Ya, ya, kepanjangan ya. nanti kan, mabuk juga kan. Ya, ya. Oke, jadi balik lagi ke sini ya sama sebenarnya. Ini kalau gue udah apa jadi ini harusnya memang muncul lonceng nih di sini. Kayaknya loncengnya gue disable di main panel. Karena kan gini, memang yang Claudio standar yang kita secara functionality ya, Hmm, menu-menu functionality, bukan secara yang kita pernah diskusikan authentication, authorization segala macam itu bukan hmm, itu. Tapi lebih ke arah ke functionality-nya itu memang diarahkan ke small industry, small business gitu. Sehingga biasanya small business itu nggak mau ribet-ribet sama approval atau segala macam kan. Sehingga menampilkan itu kadang juga membuat pusing juga untuk memahami bisnisnya. Yang sederhana secara bisnisnya pun juga udah kadang udah sulit juga ya untuk menjelaskan. Itu kan tantangan di dunia ERP kan gitu ya Mas. Jadi itu apakah nanti kita akan jadikan standar atau apa atau ya yang memang pingin workflow tinggal lihat dokumentasinya bagaimana itu diaktifkan. Oke. Nah, jadi sekarang kalau dia udah approve ini dokumen eh ini approve sehingga di sini gua harus refresh ini dokumen portfolionya. Mungkin gua nah ini kan muncul pending sampai kita approve. Ya kalau ini misalkan gua reject ya, eh, nggak oke ya misalkan gua reject. Ya, kita lihat dari hasil datanya sendiri. Kalau dari statusnya ini, kalau gua reject, ya dia akan rejected ya. Oke, ini jadinya hold. ya, balik lagi, balik lagi ke approval Ya, pertama. balik lagi ke pertama. Nah ini eh ya sebenarnya ini bisa macam-macam ya. Kalau reject apakah ada perbaikan dari datanya benerin dulu, approvalnya ulang, atau dia bikin dokumen baru kan? Itu konteks bisnis prosesnya juga itu. Nah, itu ngesetnya di mana, Mas? Kalau misalnya reject, dia waiting lagi di penilaian pertama atau di approval pertama. Ya Iya. sama sebenarnya kan tadi kalau dia reject terhadap dokumen terhadap transaksi approval yang sebelumnya gimana? Kalau ini kan gue buat otomatis dia menjadi hold lagi kan. Nah, sebenarnya tabel dia tadi yang flow itu si A ini dia butuh nge-proof si B si A dan si B tadi butuh nge-proof itu tersimpan di tabel juga Mas. Itu yang kita bisa mainin sebenarnya nanti kan. Ini tabelnya namanya DRL ya. DRL. Nah, DRL ini berisi flow dari yang tadi. Ini gue kelihatan nih. Kalau dia statusnya hold, dia menunggu approval. Sebenarnya ini kita bisa mainkan kalau contoh tadi ya. Apakah dia menjadi H atau menjadi I atau inaktif atau dia jadi A, jadi approve. Nah, terus gue ngedit ini di mana ya? Gue bisa pasangin di dokumen flow ini. Contoh tadi kalau gue di dokumen rejection, selain selain dokumennya sendiri gue set jadi reject,
DRL-nya gue mau apain nih? Biarkan dia jadi hold atau dia jadi inaktif atau jadi reject juga. Mainnya ntar di situ. Tapi yang jelas sekarang kalau bicara datanya sendiri, karena tadi dari doc-nya ini kalau dia reject, gua ngupdate dia menjadi R depannya, ya sekarang dia akan jadi R ini di depan. Kalau yang brand doc ini menjadi R. Oke, flow besarnya seperti itulah ya. Halo, ini suara Mas Adrian ya? Kecil banget. Iya Pak, Ya, gimana? ya udah sih kalau itu sama concernnya tadi ketika di reject aja sih bisnis yang Ya, baru tadi. Kalau rata-rata ya, itu anggapan kita reject itu dokumennya kembali Pak, bukannya selesai gitu kan. ya. Reject tuh yang balik. Kalau anggapan gue emang reject itu, ini kalau gue bayangin manual ya, ini ada kertas jalan sampai ke mejanya si approvernya, gue ambil stempel reject gitu. Reject. Ya udah sebenarnya dokumen itu sudah terarsip menjadi reject. Tapi seringkali terjadi di lapangan tuh dia nggak mereject sebenarnya. Begitu dia melihat dokumen itu, oh ini tambahin dong keterangan atau apa. Dia nggak membuat status approve atau reject sebenarnya. Dia minta itu dibenerin dulu sehingga status dari dokumen itu masih menunggu approval dia. Betul nggak kalau kayak gitu? Iya, ada juga yang revise misalnya. Ya, lu revise dulu nih. Sementara dia belum kasih stempel. Tapi kalau dalam konteks ini, kalau dia udah ngasih stempel reject, sebenarnya dokumen itu sudah done dengan status reject. Reject. Ditolak. Ya kalau mau ngajukan, ngajukan lagi dokumen lain. Tapi di lapangan juga ada persepsi reject ini maksudnya ya gue nggak approve dulu. Karena gue ngasih masukan, benerin dulu, tambahkan dulu, apalah gitu kan. Ntar datang lagi ke meja gue. Nah kalau itu posisinya harusnya jangan reject ya posisinya. Ya Ya. jangan melakukan action sebenarnya. Atau Cuma bisa bisa gini jadi, Mas, bisa ya, ditambahin satu lagi button ya kan? Kan fleksibel kan? Kita tambahin satu button lagi, dia bisa pilih tuh revise, atau reject atau approve. Kalau dia ya revise, maka dia balik lagi ke penilaian pertama, misalnya approval pertama, entah approval pertamanya, apakah dia nanti perbaikin atau gimana, atau bisa waiting lagi di. betul betul. Jadi mungkin masukannya ya kita selain approve, reject, revise. Oh, oh. Nah, kalau revise itu terjadi, semua yang approval sebelumnya kita kita balikin lagi menjadi hold. Hmm. Ya, tapi kan informasi revise-nya apakah hanya cukup lewat keterangan? Nah, ini juga juga harus jadi pola. Ya, gimana uh, ngasih taunya juga ke si pembuatnya juga si ISS tadi. Wah, dokumen gue revise kan berarti ada status nih revise. Revise apa nih yang gue perlu revise kan? Dia harus bisa baca keterangan yang ini kan yang diberikan ke dia gitu. Ya enggak? Jadi nanti misalkan di sini kalau yang tadi gue bikin di sini kalau gue opennya ada tombol dokumen status ya. Gue lihat oh ternyata statusnya revise. Ini keluar informasi tentang approval note-nya ini dia statusnya revise, ini keterangannya. Sehingga dia akan lakukan kalau dia statusnya revise ini bisa diedit lagi misalkan dokumen. Dan Ya, itu kan terimpact juga bagaimana mekanisme secara bisnisnya juga. Kalau sekarang begitu dia sudah menunggu approval, dia nggak bisa melakukan editing misalkan. Karena kan bahaya juga ini menunggu approval, datanya bergerak, ya enggak. Tapi hmm. kalau sudah posisi revise, dia masih bisa edit ya. Sampai dia repost kan gitu. Ya. Ya, Kalau gitu berarti nanti di settingan EBCM-nya ya, di form EBCM-nya dia kalau misalnya statusnya revise, dia bisa editable gitu di dalam form apa form developernya untuk si EBCM. ya, ya. Mas kalau email gimana Mas? Jadi saat dia approve
atau dia submit benefit claim gitu ya, dia submit si karyawannya ini, eh, siapa sih Claudius akan kirim email juga notifikasi ini ada Ya, ya request itu ada SMTP yang kita harus set. Itu sebenarnya memang another topic ya. Tapi untuk sepintas yang gua bisa kasih gambaran ini, balik lagi ke videonya nanti kan gua upload biar nggak nyampur-nyampur ya. Nanti ada title mengenai tadi yang masalah drill down. Bagaimana kita bermain di drill down antara satu aplikasi ke aplikasi yang lain, termasuk penggunanya di mekanisme approval ini. Terus misalkan yang kedua, bagaimana sama notifikasi email ya. Mungkin sebagai gambaran, kalau sekarang notifikasi ini kita bisa share di sini. Ini memang harus di share dulu email notification-nya ya. SMTP servernya harus pakai apa dan segala macamnya. Ini kita harus set. Ya. Karena di Claudia sendiri tidak sharing SMTP server ya. Bisa aja kita bikin SMTP servernya kita pakai yang punya Google, kan di sana bisa dijadikan SMTP servernya. Karena nanti dia ada yang ngirim di sana nih dari SMTP itu. Nah ini another topic ini, gua rasa ini mungkin butuh setengah jaman juga untuk kita memahami penggunaannya gimana. Oke. Sip. Kalau clear ini gue close ya, biar dia generate. Mungkin nanti sore deh gue upload biar bisa dilihat lagi kalau diperlukannya nggak. Gue stop share dulu ya.